Seminar yang akan membahas tentang tema psikologi syukur ya. Kenapa kita membahas tema ini? Jadi ada beberapa hal yang barangkali kita akan bahas. Pertama adalah salah paham mengenai syukur, kemudian pengertian syukur, kemudian psychological state dari syukur. Nah, apa yang dimaksud dengan psychological state itu adalah berarti keadaan psikologi kalau orang bersyukur itu apa? Nah, berarti di situ meliputi apa yang ada di dalam benak yang orang yang bersyukur, apa yang dialami oleh tubuh orang yang bersyukur, termasuk emosi-emosi apa saja yang dirasakan saat orang bersyukur, kemudian juga ucapan dan tindakan seperti apa yang ditunjukkan ketika orang melakukan kesyukuran. Salah paham tentang syukur mungkin selama ini di masyarakat kita yang seringkali adalah memandang bahwa yang namanya syukur itu cukup ngomong alhamdulillah. Nah, jadi terkadang tadi gerak-gerik, perilaku, ekspresi, tindakannya gitu ya, seringkali tidak selaras dengan kalimat alhamdulillah itu. Nah, sehingga kita karena banyak kekeliruan-kekeliruan seperti itu tentunya saja perlu kita eksplorasi syukur ini ya, apalagi juga syukur ini dari segi bahasa sudah berubah gitu dari konteks yang awalnya dari bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Indonesia sudah terjadi juga ada beberapa pergeseran. Mengapa kita perlu membahas tentang syukur ini? Yang pertama, syukur itu mudah diterapkan. Artinya adalah kepada anak-anak di kelompok bermain pun sangat mungkin seorang guru di kelompok bermain ya, itu mengajarkannya. Jadi misalnya saja mengajarkan ketika misalnya saja teman ya membantu mengambilkan mainan, kemudian si guru mengatakan terima kasih. Nah, jadi mudah tuh, mudah diterapkan. Kemudian yang kedua, syukur itu adalah menguntungkan bersama. Artinya menguntungkan bersama itu adalah bahwa para pelaku ya, jadi katakan saja ada orang yang membantu kita, nah, kita berterima kasih. Nah, orang yang bersangkutan juga ketika mendapatkan kita berterima kasih juga, dia juga mempunyai keuntungan. Pertama adalah dia merasa bahwa kehadirannya dipandang, kehadirannya kita akui, kehadirannya dalam kehidupan kita juga adalah dipandang bermanfaat, dan itu juga adalah memberikan keuntungan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian juga di dalam bersyukur ini juga memberikan dampak fisik dan dampak psikologis. Nah, jadi nanti banyak gitu ya contoh-contoh penelitian-penelitian psikologi yang menunjukkan tentang hal-hal yang merupakan efek positif ya baik kepada fisik seseorang ataupun kepada aspek psikologi seseorang ketika seseorang itu bersyukur. Sahabat-sahabat sekalian, cukup banyak ayat-ayat tentang syukur dan ada sebagian dari ayat-ayat syukur itu yang merupakan kaitan dengan kata sabar ya. Nah, kemudian misalnya saja ada Rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Kemudian ada juga wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, jadi di sini juga menjadi menarik gitu ya, bahwa ketika kita mengingat Tuhan, maka Tuhan mengingat kita. Dan di sini juga adalah bagaimana kita juga perlu bersyukur kepada Tuhan ya, dan jangan kita mengingkari atau mengkufuri kenikmatan-kenikmatan yang sebenarnya kita sudah peroleh dari Tuhan. Kemudian ada juga ayat lain yang
A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa mir rahmati ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Berkat rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang agar kamu beristirahat pada malam hari, agar kamu mencari sebagian karunia-Nya pada siang hari dan agar kamu bersyukur kepadanya. Nah, jadi di sini adalah berkaitan bahwa ragam kenikmatan kita termasuk juga adalah peredaran galaksi, peredaran bumi mengelilingi matahari, itu pun juga adalah bagian dari kenikmatan-kenikmatan yang disajikan Allah kepada kita. Berikutnya ada ayat lain di dalam surat Al-Jasiyah, Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya Allah lah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Nah, jadi di sini itu banyaknya ciptaan-ciptaan Allah yang ada itu, yang tercipta itu adalah justru di dalam rangka supaya ciptaan-ciptaan itu adalah juga bisa kita manfaatkan. Nah, sehingga tidak ada alasan gitu kita untuk mengingkari gitu ya kenikmatan-kenikmatan Allah yang datangnya dari ciptaan-ciptaan Allah itu sendiri. Berikut ada juga di dalam Quran surat Al-Luqman, walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa innama yaskur li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kami benar-benar telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur, sesungguhnya Allah maka ya lagi maha terpuji. Jadi di sini juga adalah bahwa ketika kita bersyukur kepada Allah itu, syukur itu sendiri juga memberikan impact yang banyak kepada kita. Jadi kesyukuran itu sendiri, ketika kita bersyukur kepada Allah, sebenarnya kita akan menikmati kesyukuran itu sendiri kepada diri kita. Temuan-temuan, kajian-kajian, riset-riset dalam bidang psikologi menunjukkan tentang tema-tema itu. Nah, di dalam bahasa syukur ini asalnya dari bahasa Arab, kemudian menjadi bahasa Indonesia sehingga ada kata syukur, syukuran, tasyakuran, kemudian ada kata syukur alhamdulillah, ada kata puji serta syukur. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, ini yang barangkali tidak ditemukan di dalam makna di dalam bahasa Arab. Nah, jadi syukur itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah rasa terima kasih kepada Allah, dan ada kata juga untunglah. Jadi pernyataan lega, pernyataan senang, karena misalnya saja kita terhindar dari malapetaka atau terhindar dari mara bahaya. Nah, ini yang barangkali tidak ditemukan itu kalau kita lihat dari kamus-kamus dari Arab. Nah, kemudian ada kata syukuran. Nah, syukuran ini adalah ucapan syukur. Kemudian juga bisa jadi mengadakan selamatan untuk bersyukur kepada Tuhan. Atau termasuk juga adalah upacara tolak bala. Nah, biasanya di dalam acara-acara seperti itu mengundang sejumlah orang. Ya, kemudian selain ada undangan kepada sejumlah orang, kemudian juga biasanya ada pembukaan, ya ada pidato sedikit dari sahibul hajat, ya kemudian juga bisa jadi dilakukan oleh sahibul hajatnya atau orang yang mewakilinya. Nah, kemudian ada pembacaan doa. Nah, doa itu sendiri juga adalah bentuk kesyukuran. Setelah doa kemudian ada makan-makan. Nah, makan-makan itu menyediakan makanan itu berarti juga adalah bentuk syukur, ya, berbagi harta yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat dari asal kata, jadi syukura itu dari kata shin kafro, ya, syakaro. Jadi yaskuru, syukuron, syukronan. Nah, apa nih maknanya? Kalau kita lihat, jadi makna-makna dari kata syukur itu bisa yang pertama adalah membuka. Jadi kalau dalam bahasa anak-anak sekarang unboxing gitu ya. Nah, berarti kita sebelum membuka kita nggak tahu di dalamnya apa. Di dalam kotak itu ada apa, ya. Di dalam sesuatu yang tersembunyi itu ada apa. Di dalam tabung itu apa. Di dalam lubang itu ada apa. Di dalam kantong ada apa.
Nah, berarti yang namanya syukur itu adalah keinginan kita untuk mau membuka yang selama ini bisa jadi tertutupi. Nah, karena itu syukur lawan katanya kufur. Kufur itu dari kata kafaro. Kafaro artinya adalah menutup. Nah, sehingga ada kata cover dalam bahasa Inggris. Kata cover dalam bahasa Inggris juga merupakan serapan dari bahasa Arab. Ya, dari kata kafaro yang akhirnya ada kata kafir yang artinya juga sama, adalah orang yang tertutupi. Nah, kemudian makna lain dari bersyukur, syukur adalah menunjuk. Jadi sesuatu yang tadinya nggak jelas, kemudian ditunjukkan sehingga clear apa yang dimaksudkan. Ya. Nah, nunjuk sesuatu yang tadinya adalah tidak menjadi perhatian, menjadi sesuatu yang terperhatikan adalah syukur. Jadi sama nih, banyak orang-orang yang kufur nikmat itu, tetapi ketika dia mau bertafakur, dia bisa ngelihat itu betapa banyak syukur-syukur itu. Nah, ketika dia mampu menunjuk di antara semua hal-hal yang dia alami, maka di situ dia mampu yang namanya menunjukkan sesuatu, berarti dia mampu bersyukur. Yang sebelumnya bisa jadi dia kufur terhadap tema itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menyingkap. Jadi misalnya di dalam menyingkap tabir, nah, tadinya kan adalah tertutupi, terangnya cahaya di luar sana tuh tertutupi, yang taunya gelap aja. Nah, tetapi ketika tersingkap ada cahaya. Nah, di dalam syukur tuh begitu juga. Jadi kita mau yang tadinya bisa jadi kita menutupi ragam nikmat, kemudian kita mau menyingkap pelan-pelan ketertutupan kita, dan sehingga kita menyadari betapa banyak nikmat-nikmat Tuhan yang datang kepada kita. Nah, sahabat sekalian, di dalam Maqaisul Ghoh ya, itu ada 4 makna di dalam kata syukur. Jadi makna yang pertama adalah pujian ya. Jadi pujian yang disampaikan seseorang kepada orang lain, termasuk pujian yang disampaikan seseorang kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, sehingga kalau kita di dalam pengajian-pengajian di pesantren tradisional, pesantren salaf, itu kan biasanya misalnya ada pada waktu mengkaji kitab Safinatun Najah, ada tuh, alhamdulillah utawi jenis saya puji kang patang perkara. Terjemahkannya begitu. Jadi alhamdulillah puji yang 4 iku lillahi, tetap kedua Allah kan gitu ya. Jadi puji yang 4 itu apa? Puji dari makhluk kepada makhluk, puji dari makhluk kepada Tuhan, puji Tuhan kepada dirinya sendiri, dan puji Tuhan kepada makhluk. Nah, semua puji yang 4 itu pada hakikatnya adalah milik Allah. Jadi syukron yang pertama adalah mananya itu. Nah, mana yang kedua itu di sebelah kanan adalah rindang rimbun lebat. Ya, rindang rimbun lebat. Nah, jadi itu dinamakan syukur. Jadi sesuatu yang dikatakan syukur itu apabila tadi terjadi kita menyadari betapa banyak yang rindu. Nah, karena itu kenapa kalau misalnya orang bersyukur itu ditambahkan, artinya juga makin rindang, makin lebat. Makna yang ketiga adalah adanya benalu di sebuah pohon. Nah, benalu di sebuah pohon itu kan adalah tambahan. Kemudian juga ada makna keempat adalah perkawinan. Nah, makna ketiga dan keempat itu bisa dikaitkan dengan makna yang kedua, yaitu rindang, rimbun, lebat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Syekh Ar-Rajib Al-Asfahani menyatakan bahwa syukur berarti sebagai upaya untuk mau menampakkan nikmat-nikmat Tuhan ke permukaan. Nah, ada juga yang tokoh lain yang mengatakan bahwa arti kata syukur itu berterima kasih kepada, atau Allah memberi kamu pahala, atau puji-pujian. Nah, Al-Syarawi ya menyatakan bahwa syukur adalah pengakuan atas nikmat dari pemberi nikmat dengan ketundukan. Nah, jadi ketika diberi nikmat itu kita ada tunduk, ya, ada hormat kita. Saya misalnya saja hari ini ada orang yang memberi saya itu sarung BHS gitu ya. Nah, orang itu tahu persis bahwa saya emang suka menggunakan sarung gitu dalam keseharian saya di rumah gitu ya. Bahkan kadang-kala juga kalau keluar pun juga kalau misalnya settingnya adalah di daerah pondok, saya menggunakan sarung terus.
Nah, sehingga saya berterima kasih nih kepada yang memberikan sarung pada saya. Dan saya juga berterima kasihnya juga dengan nunduk, dengan hormat kepada Allah. Kan ketika seseorang mendapatkan nikmat dan anugerah dari Allah. Nah, anugerah dari Allah itu bisa macam-macam. Ada anugerah yang kita peroleh dari, katakan saja, yang terjadi dalam ciptaan. Misalnya ya kalau saya petani, eh, hujan hujan yang tepat dengan kadar yang tepat, ya kemudian juga saya mendapatkan katakan juga matahari yang tepat atau katakanlah air yang mengalir ke sawah yang tepat. Nah, itu berarti nikmat-nikmat yang datang dari Allah melalui ciptaan-ciptaannya. Tetapi bisa juga nikmat itu datang dari sesama manusia. Nah, syukur menurut Asy'arawi bisa diwujudkannya itu dalam bentuk ucapan. Misalnya tadi mengatakan terima kasih. Yang kedua badan, bil badan. Nah, jadi dengan tubuh kita. Nah, otomatis misalnya katakanlah saya tadi dapat sarung. Maka syukur itu bil badan. Bil badan itu berarti apa? Sarungnya ya dipakai sama saya. Tidak sarung itu cuma disimpan doang di dalam lemari. Ya. Tetapi sarung itu digunakan. Bahkan ketika orang itu memberi, kalau di rumah saya itu memberi, sarung itu langsung dibuka, langsung dipakai saat itu juga gitu di hadapan orang yang memberinya. Kemudian saya komentar, alhamdulillah nih sarungnya pas, kayaknya cakep nih sarung ini. Nah, itu berarti adalah bentuk kesyukuran dalam bentuk badan. Kemudian dalam bentuk kalbu adalah kita mengucapkan terima kasih dalam kalbu kita dan kita mendoakan orang itu melalui kalbu kita. Nah, bisa juga syukur diwujudkan dalam harta. Ya, jadi misalnya Anda mendapatkan rizki yang banyak dan Anda tahu bahwa di balik rizki yang Anda dapatkan itu juga ada harta bagi orang lain yang membutuhkan. Nah, dan ketika Anda menyadari itu, maka bentuk kesyukuran Anda, bentuk keluberan Anda adalah memberikan hal seperti itu. Nah, nantinya juga kita lihat bahwa syukur itu bisa diwujudkan, ada ahli lain yang menggunakan istilahnya bil mali melalui harta atau bin nafsi melalui diri kita. Nah, jadi bisa juga syukur dalam bentuk pikiran kita, syukur juga dalam bentuk emosi kita, dan syukur dalam bentuk tindakan-tindakan kita yang memberikan ragam kebermanfaatan untuk orang lain. Nah, jadi kalau menurut Asy'arawi, aplikasi syukur itu dilakukan ketika ada 3 hal nih. Yang pertama mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan. Misalnya kalau kita lihat, kalau kita terapkan ini dalam konteks kita sekarang Zoom ini, nah berarti kesyukuran pertama adalah kita mensyukuri nih semua nikmat-nikmat yang kita peroleh. Ya, alhamdulillah kita sehat, alhamdulillah kita masih bisa menjalankan puasa di hari ke-23 ini gitu ya. Alhamdulillah kita kemudian juga bisa mengikuti kegiatan Zoom ini. Alhamdulillah bahwa jaringannya juga baik gitu ya, sehingga kita bisa menyimak dengan baik gitu adalah kegiatan melalui tautan Zoom ini. Nah, yang kedua bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, jadi ada beberapa teman yang hari ini saat Zoom ini tiba-tiba mungkin ya ada beberapa materi kebetulan menjawab tuh beberapa pertanyaan yang selama ini ditanyakan gitu ya. Nah, itu juga kan kenikmatan. Ketika bersyukur ketika mendapatkan sebagian dari nikmat itu sendiri. Nah, jadi mungkin di antara Anda nantinya ada yang nanya lewat chat dan ternyata pertanyaannya itu terjawab ya, dan itu juga menjadi bagian dari kenikmatan yang lebih khusus gitu ketika kita mengikuti kegiatan Zoom ini. Nah, jadi ragam sekali nikmat dan kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa kita hari ini pun kalau kita mau telusuri banyak sekali nikmat-nikmat yang kita rasakan. Nah, sahabat sekalian syukur ini otomatis sebuah kegiatan. Berarti syukur itu kalau secara aspek psikologis melibatkan pikiran.
Nah, pikiran itu apa? Pikiran itu berarti adalah eh, pikiran itu terpapar oleh fakta-fakta, terpapar oleh data-data, terpapar oleh event-event, terpapar oleh peristiwa. Dari terpapar itu berarti pikiran kita melakukan memilah dan memilih, mengkategorisasikan, dan kemudian mengelompokkan, dan kemudian juga adalah eh, mengambil simpulan-simpulan tertentu. Nah, jadi misalnya nih, oh dari ragam pengalaman itu bisa jadi kita karena bisa jadi ada pengalaman-pengalaman buruk. Tetapi ternyata setelah kita coba cukup jernih, ya pengalaman buruknya cuma satu, tetapi di balik pengalaman buruk di hari itu kita mendapatkan ragam pengalaman-pengalaman yang baik, ragam nikmat-nikmat yang baik. Nah, ketika kita jujur sama diri kita sendiri, maka kita bisa ngelihat, kita bisa tidak bias. Nah, kemampuan untuk menghilangkan bias-bias itu sehingga kita mampu jernih, itu dipandang sebagai sebuah kegiatan bersyukur melalui pikiran kita. Nah, karena kita menata tema-tema yang tadi, mendapatkan fakta-fakta yang positif, kemudian fokus kita kepada hal-hal positif, maka yang terjadi emosi kita pun adalah menjadi nyaman, emosi kita tenang, emosi kita bahwa segala sesuatu dalam kendali kita, in control, dan emosi-emosi kita adalah yang memberdayakan. Nah, otomatis di dalam tema seperti itu berarti tindakannya pun adalah selaras, tindakan-tindakan positif. Ucapan kita menjadi positif, perilaku-perilaku kita juga adalah selaras dengan kesyukuran itu sendiri. Nah, jadi sebagai contoh ada orang yang tadi memberikan kepada saya sarung BHS gitu ya. Nah, jadi di dalam pikiran saya juga ngelihat bahwa waduh orang ini sedemikian rupa berarti menyiapkan waktu, menyiapkan hartanya, termasuk juga menyiapkan silaturahminya. Jadi dia datang langsung ke rumah saya itu kan berarti menggunakan berbagai macam hal. Nah, itu adalah suatu nikmat tersendiri. Nah, jadi ketika saya mencermati itu, saya mempunyai penghargaan. Nah, penghargaan itu kan bagian dari penilaian yang ada di dalam benak saya atas pemahaman saya tentang kelakuan orang itu. Jadi dalam syukur itu ada itu. Kemudian emosi saya apa? Senang. Ya, senang, bahagia, riang. Kebetulan gitu ya, tadinya udah dipikir-pikir aja tuh mau beli BHS, ini nggak perlu beli, ada orang yang ngirim BHS nih kan gitu. Nah, yang berikutnya otomatis ada ucapan dari diri saya yang selaras. Terima kasih Mas. Nah, kemudian ada tindakan-tindakan yang merupakan perwujudan kesyukuran, yaitu saya mohon izin saya ingin ke kamar sebentar untuk nyoba nih kain ini untuk saya cek dipadu-padankan dengan pakaian yang saya punya. Nah, beberapa menit kemudian saya keluar, wah orang itu kemudian bersinar-sinar ya, matanya itu bersinar-sinar, kemudian dia senyum-senyum, wah cakep Kang. Nah, itu adalah juga bentuk kesyukuran juga. Nah, jadi dia kemudian orang yang bersangkutan itu mengangkat 2 jempol, jempol kanan, jempol kiri gitu ya. Kemudian orang itu, "Ayo Kang kita foto dulu," katanya. Nah, itu menunjukkan bahwa bentuk kesyukuran itu orang itu merasa senang, orang itu merasa bahagia karena apa yang dia lakukannya itu adalah tidak sia-sia. Apa yang dilakukannya itu bermakna. Nah, sehingga orang yang bersangkutan adalah ada rasa senang. Nah, sangat mungkin di kemudian hari orang itu terpikir, wah enak nih kalau misalnya memberi Kang Asep, jangankan barang-barang yang boleh dikatakan mahal, barang yang biasa pun penerimaannya adalah sedemikian rupa bagusnya. Nah, sehingga saya ngerasa diterima. Nah, itu kan juga adalah menguntungkan. Nah, kalau saya melakukan kesyukuran itu terus-menerus, maka ya, saya dinamakan awalnya jadi kalau terbiasa mengusahakan setiap ada kenikmatan saya bersyukur, dalam bahasa Arab itu dinamakan saya itu melakukan yashkur. Yashkur itu berarti
sebuah kata kerja sekarang dan selanjutnya. Nah, kalau itu kemudian saya makin lama makin terbiasa, makin sering saya melakukan kegiatan itu, maka naik tingkat jadi syakir. Dan kalau kemudian lama-kelamaan karena udah sering, makin terbiasa, makin otomatis, makin menjadi bagian dari diri saya yang namanya bersyukur tadi, maka di situ menjadi syakur. Jadi syakur itu adalah orang yang bersyukur itu udah menjadi bagian dari kepribadian dia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, semoga ya kita semuanya adalah bisa bergeser dari orang yang kufur atas nikmat Allah kepada orang yang yaskur, kemudian bergeser ke syakir, kemudian meningkat ke syakur. Sahabat-sahabat sekalian, nah ini apa saja manfaat bersyukur? Nah ini banyak penelitian-penelitian psikologi nih berkaitan dengan tema-tema ini. Jadi ada beberapa penelitian bahwa yang namanya bersyukur itu sendiri meningkatkan kebahagiaan. Ada kemudian memperkuat kesehatan fisik dan psikologis. Ada kemudian studi menunjukkan bahwa berlatih bersyukur, jadi kalau kita berlatih bersyukur ya, itu akan membuat kita menahan atau menekan, menyatakan emosi-emosi negatif, menggunakan kata-kata negatif, dan menggunakan juga emosi-emosi negatif. Nah, sehingga memungkinkan juga orang-orang yang bersyukur ini mengurangi atau terhindar dari sebuah perilaku merenung-renung yang merupakan ciri dari orang-orang yang mengalami depresi. Nah, kemudian juga beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa orang-orang bersyukur itu eh, sangat sedikit yang mengalami tekanan. Kalau dia mengalami tekanan pun atau stres, dia mampu mengatasinya dengan cara efektif. Dan sangat sedikit dari orang-orang yang bersyukur ditemukan mengalami gangguan tidur. Nah, kemudian juga ada beberapa penelitian lain, orang-orang yang bersyukur ini adalah mampu memiliki sistem kekebalan yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Kemudian juga orang-orang yang bersyukur ini di dalam relasinya dengan pasangan, relasinya dengan anak, hubungan mereka jauh relatif lebih sehat dibandingkan orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari nikmat. Kemudian dalam hal prestasi akademik atau prestasi di dalam pekerjaan, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa orang-orang yang bersyukur adalah banyak yang prestatif, gitu, baik secara akademik ataupun profesional. Nah, kemudian juga ada studi lain yang mengatakan bahwa intervensi atau terapi bersyukur itu berhasil mengurangi dampak negatif dan meningkatkan ketahanan mental pada orang-orang lansia. Nah, ada juga ini penelitian ini saya rasa dilakukan oleh ahli gizi gitu ya. Jadi orang-orang yang mampu bersyukur, membuat jurnal syukur, menulis tentang syukur, itu membuat orang-orang itu mampu memilih diet sehat. Ini jadi sampai ada peneliti sampai seunik itu. Nah, tetapi meskipun bersyukur ini adalah mempunyai impact positif, nah, jadi ada juga nih psikolog-psikolog yang melihat bahwa ada juga orang-orang tertentu yang barangkali juga kebablasan di dalam berpikir, bersyukur, sehingga dia mengatakan ada 4 jangan berkait dengan syukur. Yang pertama, otomatis kalau misalnya kita mendapatkan sesuatu, ya jangan kita pandang sebagai piutang atau jangan dipandang sebagai hutang. Jadi kalau kita memang memberi seseorang, jangan kita tunggu-tunggu tuh sampai dia mengucapkan terima kasih, gitu ya. Nah, itu juga perilaku seperti itu juga perilaku yang malah tidak membuat mental kita makin sehat. Kemudian juga jangan kebablasan. Kebablasan itu katakanlah kita membuat jurnal syukurnya katakanlah hampir setiap detik. Nah, kajian-kajian psikologi juga melihat nggak efektif yang seperti itu. Yang cukup bagus adalah
yang memang faktual, ada faktanya, sehingga perenungannya juga clear didukung fakta. Nah, dengan cara-cara seperti itu jauh relatif lebih sehat dibandingkan pokoknya terus-menerus gitu kita melakukan seperti itu. Yang berikutnya, khusus ketika kita bekerja dalam bentuk tim, kita bisa jadi berterima kasih karena pekerjaan kita itu juga dibantu oleh orang lain. Nah, tetapi ini wanti-wanti, jangan sampai saking kita bersyukurnya terhadap bantuan-bantuan orang lain, kadang-kadang kita mengkafiri, mengingkari, meremehkan diri sendiri. Nah, kalau itu yang terjadi, kita berarti syukur terhadap orang lain, tapi kufur terhadap eh, hal-hal yang dikaruniakan oleh Allah kepada diri kita. Nah, berikutnya juga kadang-kadang ada orang yang mungkin saya rasa ini juga cukup, ini istilah yang cukup tren ya sekitar 2 tahun terakhir ini. Istilah toxic positivity. Jadi apa-apa dilihat secara positif, dipukulin orang secara positif ya. Bini digodain orang, lihat positifnya. Tema-tema yang seperti itu juga tema-tema yang nggak begitu tepat juga. Karena barangkali kita tidak menjadi waspada, kita tidak menjadi mempunyai kesiapan, kita tidak mempunyai kemudian kesiapan langkah yang efektif. Nah, jadi jangan selalu bersyukur atas apa yang Anda alami. Dan di dalam ajaran Islam jelas tuh kepada orang kaum mukmin itu diberikan 2 kompetensi, 2 tools, 2 senjata. Apabila diberi kenikmatan bersyukur, apabila diberikan kesulitan bersabar. Nah, jadi ini kita perlu menggunakan alat yang tepat ketika kita menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah ada temuan terbaru berkaitan dengan syukur. Ketika seseorang bertafakur atau melakukan refleksi yang penuh rasa syukur. Nah, ini adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan refleksi atau tafakur tadi, ya berarti tafakur itu kan berarti dia mulai memikirkan ciptaan, memikirkan dirinya, memikirkan perjalanan dirinya. Rupanya orang-orang yang tafakur tentang syukur ini adalah menunjukkan ya tingkat stres dan depresi yang lebih rendah. Kemudian juga ada penelitian lain, zikrul maut, ya, jadi merenungkan tentang kematian yang peluangnya akan menghampiri kita, itu justru akan meningkatkan rasa syukur. Nah, ini juga sejalan, banyak di antara kita yang saya rasa sangat paham. Kadang-kadang sesuatu dipandang berharga setelah sesuatu itu hilang. Ada orang yang orang tuanya lagi ada, cuek-cuek aja. Orang tuanya ketika meninggal dunia, baru dia ngerasakan bahwa saya hilang orang tua saya yang ternyata banyak perannya di dalam hidup saya. Nah, kemudian ada penelitian, ada temuan lain bahwa orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi lebih cenderung berlatih rasa syukur. Nah, jadi rasa ingin tahu itu apa? Ya tadi keinginan kita bertafakur, termasuk juga kalau misalnya saya bertemu dengan orang baru, ada rasa ingin tahu gitu ya terhadap hal-hal, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan. Nah, memahami kekuatan-kekuatan yang dimiliki orang bersangkutan itu juga meningkatkan seseorang untuk bersyukur. Saya ketemu Mas Sunarno, setelah saya dengarkan, saya simak apa yang dia lakukan, wah itu saya merasa bahagia itu. Karena ada beberapa tema-tema tertentu yang nggak pernah saya lakukan. Dan saya menjadi terinspirasi dari apa yang dia lakukan. Dengan semangatnya, dengan tindakannya, dengan gerak-geriknya. Nah itu sendiri ya, semuanya itu juga menambah kesyukuran saya. Kemudian spiritualitas dapat memfasilitasi rasa syukur. Spiritualitas itu bisa ada kaitannya dengan agama. Kalau di dalam kaitannya dengan agama berarti bagaimana keikhlasan kita, bagaimana tawakal kita, bagaimana kemudian ihsan kita. Bagaimana kita menyadari ya keberadaan Allah dimanapun kita berada. Nah, semakin kita menyadari itu, maka itu akan memfasilitasi rasa syukur pada diri kita. Nah, sahabat-sahabat sekalian, nah ada berbagai macam cara terapi syukur. Saya rasa kita semuanya mungkin pernah melakukan.
salah satu atau dari beberapa catatan ini. Jadi misalnya saja buatlah daftar ucapan terima kasih. Yang kedua bisa jadi kita juga menulis catatan ucapan terima kasih pada siapapun. Kalau kita di kantor misalnya kita punya rekan kerja ada 5 dan kita terbantu hari itu oleh si A, si B, si J. Begitu kita terbantu, kita nulis di kertas tempel, kemudian kita tempelkan di mejanya misalnya saja, atau kita tempelkan di desktopnya. Nah, kemudian menulis surat ucapan terima kasih kepada seseorang. Jadi betul-betul namanya menulis surat di zaman sekarang ya bisa dikirimnya kan nggak seperti zaman dulu. Selama saya tahu nomor handphonenya, selama saya tahu email addressnya, ya selama saya tahu barangkali juga media sosial apa yang dia gunakan, saya bisa mengucapkan terima kasih dengan berbagai macam cara. Kemudian berikutnya adalah menemukan 3 hal baik dalam keseharian. Termasuk kalau Anda ketemu dengan orang, ya orang-orang apa terlepas orang itu menyenangkan atau terlepas orang itu barangkali bisa jadi bikin Anda gregetan, tetapi upaya menemukan 3 hal baik dari seseorang itu juga adalah upaya kita netral untuk memudahkan kita bersyukur. Jadi misalnya nih ada orang, kita sedang berjalan, jalanan kita kebetulan jalan kita agak minggir dan ada orang yang mengingatkan, "Hati-hati Pak!" Dengan nada yang agak tinggi, mengejutkan dan seakan-akan kita tafsirkan sebagai nada marah. Nah, bisa jadi kita kesal. Tetapi kalau kita lihat apa 3 hal baik dari orang itu. Oh, dia ingin kita selamat. Dia ingin kita tidak celaka. Ya, orang itu berarti mempunyai kepedulian sama kita, melampaui kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Nah, dengan cara seperti itu kita menjadi bisa bersyukur gitu bahwa banyak sekali yang peduli pada diri kita selain diri kita sendiri. Yang berikutnya bisa membuat gambar syukur atau membuat foto syukur. Nah, kalau saya membaca atau melihat teman-teman itu di media sosialnya, ya banyak sekali itu yang mengirimkan gambar, foto, video tentang syukur itu. Ada yang misalnya saja dia kebetulan apa namanya selamat, ada yang mengirimkan foto dalam keadaan dia badannya adalah penuh lebam-lebam, tapi dia nulis di situ, meskipun lebam-lebam, alhamdulillah saya bisa dibawa ke rumah sakit setelah saya mengalami jatuh gitu dari pohon dan untung diketahui oleh banyak orang sehingga saya bisa ini. Ada orang yang mengirim foto kayak gitu, ada orang yang kirim foto memposting foto bersama anaknya yang baru bisa jalan, ada yang memposting foto dia bersama pasangannya. Nah, banyak orang-orang itu mengungkapkan syukur bisa juga dalam bentuk gambar-gambar seperti itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semuanya adalah menjadi orang-orang yang bisa belajar bersyukur dan kita menjadi membiasakan diri bersyukur dan sebelum tidur diawali ya dengan kita membuat jurnal syukur. Jadi artinya mensyukuri apa saja kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dalam hari itu. Banyak penelitian-penelitian lain ketika kita mampu kayak gitu, diri kita menjadi tenang, diri kita menjadi nyaman, kualitas tidur pun menjadi lebih baik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sebagai pengantar berikutnya saya kembalikan kepada moderator untuk dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teori yang ketiga dari menghadapi stres namanya adalah teori social support. Dukungan sosial. Nah, jadi saya kasih contoh nih, pada waktu COVID kemarin 2020 itu banyak orang-orang yang terkena PHK. Nah, banyak orang-orang yang panik nih yang terkena PHK. Nah, saya sebagai tim Satgas Covid di Jawa Barat, saya coba kumpulkan mereka tuh melalui daring. Kemudian saya minta mereka untuk mulai memetakan orang-orang yang dekat dengan mereka, orang-orang yang akrab dengan mereka. Orang-orang yang selama ini adalah responsif
cepat tanggap terhadap mereka. Rupanya mereka betul punya daftarnya tuh. Setelah itu daftarnya dilengkapi lagi, orang-orang itu punya kompetensi apa, punya resources apa. Nah, setelah mereka petakan kayak gitu, ternyata nih saya punya masalah apa, ternyata oh, jawaban atas masalah-masalah saya itu rupanya jawabannya ada di social support saya. Sehingga banyak orang-orang itu yang tadinya terpuruk, yang tadinya udah hampir depresi, dan dia kemudian menghubungi social support itu, dan tema-tema masalah mereka mampu teratasi. Nah, jadi dengan demikian, sederhananya, upaya kita mengatasi stres adalah ya tadi, meningkatkan kontrol kita dan meningkatkan silaturahim kita. Demikian. Terima kasih Kang Asep. Gimana Mbak April? Mbak April di kolom obrolan bilang teori memang mudah Kang Asep, tapi kalau kata emang susah. Ya betul. Ya kalau kita belum apa-apa udah ngeluh ya wassalam gitu, wassalam. Kalau kita apapun dipakai ngeluh susah. Nah, itu yang paling banyak klien-klien begitu, Theo loh. Yang perlu tuh namanya riadoh, berlatih. Jadi berlatih nambah pengetahuan, berlatih nambah keterampilan. Kalau pengetahuannya tidak ditambah oleh kita sendiri, keterampilannya nggak ditambah oleh kita sendiri, nyari mentor juga ogah, belajar dari orang ahli juga nggak mau, ya nggak ada yang bisa nolong Anda. Gitu. Nggak bisa ada yang nolong Anda. Jadi memang betul, teori memang gampang. Tetapi yang bisa membuat kita punya jalan adalah teori itu. Nah, ujung-ujungnya ya memang perlu dijalani lah. Gitu ya. Ya, ujung-ujungnya betul gitu. Ya. Semuanya teori, yang saya omongin teori. Kalau misalnya mau dilatih beneran, ya butuh waktu. Andanya juga perlu ketemu sama saya. Berarti kan saya perlu melatih nih. Anda punya stresnya dalam hal apa? Wah ini berarti Anda belum nggak punya keterampilan ini. Saya akan latih keterampilan yang belum Anda punya. Kan gitu. Nah sekarang mau nggak kita itu sendiri menata tuh keterampilan-keterampilan apa yang belum kita miliki supaya kita tidak terjebak, supaya kita tidak ambruk pada waktu ada stres-stres dalam bidang tertentu datang kepada kita. Sama, ada orang punya stres dalam rumah tangga. Stresnya datang karena nggak bisa berkomunikasi dengan pasangan. Selama dia tidak menambah ilmu, menambah wawasan, menambah keterampilan dalam berkomunikasi dengan pasangan, ya sampai kapanpun dia akan mengalami stres terus bilang itu. Ada orang tua ngadepin anak tantrum, dia nggak punya pengetahuan, nggak punya keterampilan. Sampai kapanpun ya akan tertekan terus kalau ngelihat anak tantrum. Nah, tapi dia belajar, dia tanya sama tetangganya, lo kalau punya anak tantrum kok nyantai-nyantai aja? Oh gini Mbak, caranya nih kalau ngadepin anak tantrum. Dia rupanya udah punya tuh pengetahuan, dia punya keterampilan, dia punya keahlian. Kalau kita mau tanya ke kiri dan ke kanan, sebenarnya tekanan-tekanan yang datang pada kita tuh sangat mungkin tetangga kita udah punya keterampilan, punya keahlian. Tantangannya, mau nggak kita belajar dari orang-orang itu? Kalau jawabannya nggak mau, ya kembali semuanya cuma jadi teori doang. Gitu Mbak April. Siap. Mas Asep. Ayo teman-teman yang lain, monggo silakan. Masih 4:30 ini. Oke, kita dari Mas Narno dulu. Silakan Mas Narno, nih udah ngacung dari tadi, pegel kayaknya tuh. Terima kasih Kang Asep, lama tidak berjumpa secara tatap muka. Ini kesempatan untuk Zoominar kita manfaatkan betul. Terkait dengan syukur ini Kang. Ini semacam saya juga sedikit berbagi pemaknaan terhadap syukur ya. Tadi disampaikan di awal belum ya? Nah, langsung Mas. Oke. Terdengar ya? Terdengar Mas, monggo. Oke. Ini kan erat kaitannya dengan nikmat.
Sementara banyak orang menganggap atau punya satu pemikiran bahwa nikmat itu dimaknai sebagai sesuatu yang ya hanya yang menyenangkan bagi dia, dan menyenangkan itu kaitannya erat juga dengan keinginan yang tercapai gitu. Oke. Nah, ketika pemaknaannya seperti itu, maka ya sangat memungkinkan seseorang itu dia akan bersyukur ketika mendapatkan nikmat itu. Jadi maksud saya ini kaitannya dengan bagaimana memaknai nikmat itu sendiri. Nah, saya sempat diskusi dengan teman-teman itu bagaimana memaknai nikmat itu tidak hanya pada sesuatu yang menyenangkan atau keinginan yang tercapai. Bahwa setiap proses meskipun tujuan utamanya belum tercapai, itu pun pada akhirnya kita akan menemukan itu juga harus kita syukuri gitu. Nah, tetapi tadi menarik disampaikan Kang Asep, ada 4 jangan syukur tadi ya. Salah satunya adalah jangan bersyukur pada setiap keadaan atau apa itu. Nah, tadi akhirnya wah ini jatuhnya hasil diskusi kami itu bahwa oh ternyata setiap proses, setiap hal yang terjadi pada diri kita, bahkan mungkin dalam tanda kutip yang dianggap musibah, keinginan yang tidak tercapai itu pun yang kemudian kita syukuri pun itu bisa jatuhnya nanti ke jangan bersyukur dalam setiap keadaan itu gitu loh. Nah, itu yang pertama, bagaimana pemaknaan nikmat yang tepat menurut Kang Asep, itu yang pertama. Yang kedua, karena saya udah tua Mas, satu dulu. Oke. Kalau panjenengan ngobrol nanyanya banyak, pertama waktunya juga udah mepet, ya kan? Ya. Yang kedua juga saya nggak bisa nginget nih. Oke. Ya, jadi yang pertama barangkali kita sepakat bahwa sebagian besar orang atau kanak-kanak memandang sebuah, di dalam logika kanak-kanak, sesuatu yang dikatakan baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Ya kan, baik itu sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalnya saja saya ingin permen, walaupun saya udah tahu gigi saya udah keropos, tetapi permen itu adalah saya inginkan, maka itu nikmat. Saya ingin es krim, gitu kan. Nah, walaupun udah jelas tuh badan saya kemudian juga mengalami radang di tenggorokan, tetapi karena es krim itu adalah saya inginkan, maka es krim itu adalah bagian dari nikmat. Jadi mendapatkan es krim itu adalah bagian nikmat, tidak mendapatkan es krim bukan nikmat. Logika-logika seperti itu wajar ya, wajar. Karena logika-logika seperti itu kan berangkatnya dari keinginan gitu. Jadi sebagai standarnya adalah keinginan kita. Sesuai dengan keinginan nikmat, tidak sesuai dengan keinginan nikmat. Tetapi kalau kita bicara nikmat di dalam tema bersyukur, tidak hanya di dalam tema-tema itu. Tidak hanya, artinya gini, objek atau sesuatu itu sendiri pun sudah mempunyai value, sesuatu itu sendiri pun punya valensi. Ya, jadi punya valensi positif. Nah, masalahnya sesuatu yang mempunyai valensi itu belum tentu menjadi arah fokus perhatian kita. Misalnya gini, kesehatan tubuh kita ngerasa hidup ini sehat-sehat aja. Ya karena sehat-sehat aja. Bisa jadi kita nggak pernah syukuri sebagai sebuah kenikmatan. Karena itu adalah sesuatu yang terberi begitu saja. Kita punya mata, bisa mata melihat. Kita bisa jadi nggak pernah memandang itu sebagai sebuah kenikmatan karena kita tidak berharap. Karena sesuatu itu sudah terberinya seperti itu. Nah, jadi di sejumlah orang, sesuatu yang terberi tidak dipandang sebagai sesuatu yang diinginkan. Nah, berarti bagaimana menyadari sesuatu yang terberi sebagai sesuatu yang sebenarnya adalah sudah terjadi, sudah diberikan, sudah dialami. Nah, jadi ada kenikmatan yang saya rasa juga perlu diarahkannya ke situ. Nah, orang-orang bertafakur terhadap nikmat justru kepada kenikmatan yang tadi. Bukan sesuatu yang diinginkan, tetapi sesuatu yang perlu disadari karena selama ini adalah terberi begitu saja. Karena terberi begitu saja, yang nggak pernah dicermati, nggak pernah ditafakuri, dan nggak pernah juga gitu dipandang bahwa itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah sebelum diminta pun diberikan kepada kita.
Demikian itu jawaban yang pertama. Nah, yang kedua yang berkaitan dengan jangan yang tadi itu, lebih karena banyak orang salah aja. Salah tuh begini gini. Bolehlah di kalangan wali, kalangan sufi, mereka bisa tuh ya, mereka bisa mendapatkan kesyukuran dari musibah. Tetapi yang disyukurinya tuh bukan musibahnya, Mas. Saya dikemplangi orang, saya tidak mensyukuri dikemplanginya, bukan. Tetapi di balik kemplangan kepada saya tuh ada enggak makna tersembunyi lain? Ada enggak pembelajaran-pembelajaran? Jadi yang disyukurinya itu justru adalah pembelajaran-pembelajaran lain dari dikemplangi orang. Misalnya gini, mohon maaf. Dulu saya pernah bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian saya mendapatkan fitnah. Nah, pada waktu kita mendapatkan fitnah itu, kita bukan bersyukur di fitnahnya, bukan. Karena kalau bersyukur di fitnahnya, kita difitnah orang berulang-ulang dong. Nah, yang disyukuri oleh saya adalah ketika difitnah, ada potensi-potensi saya menjadi makin sadar tentang potensi saya, sadar tentang kemampuan saya. Dulu saya hampir terpuruk, ketika saya sadar, saya menyadari gitu ada beberapa kompetensi-kompetensi tersembunyi yang belum saya jalankan. Itunya yang bersyukurnya. Jadi saya bersyukurnya bukan karena difitnahnya, bukan. Tetapi saya bersyukur pada titik itu, di titik tersulit itu, saya bisa ngeliat dari sudut pandang lain, mempunyai makna baru. Jadi syukurnya bukan karena dikemplangi, tetapi syukurnya mendapatkan makna baru di balik musibah itu. Nah, sayangnya banyak orang menggunakan gaya toxic positivity. Pokoknya apapun harus positif loh. Masa istri dibicarain orang kita bersyukur, Mas? Nah, masa istri katakan saja digodain tetangga, kita bersyukur. Masa rumah kita kemudian diambrukin orang, kita bersyukur. Keliru saya rasa kalau di tema itu. Karena di dalam tema-tema itu, di dalam ajaran Islam, bersabar. Artinya bersabar apa? Melakukan ragam tindakan-tindakan yang tepat untuk mengatasi itu sampai tujuan-tujuan kita tercapai. Kira-kira gitu, Mas? Tuh, Pak Oke, Narno. terima kasih, Kang. Sama-sama, Mas Narno. Pertanyaan kedua, Pak Narno, jadi bertanya. Dilanjut yang lain aja. Sepertinya banyak pertanyaan di ruang chat itu. Silakan. Ini ada yang udah ngacung aja nih. Pria berkacamata ganteng dan berkumis, silakan. Langsung aja, pria berkacamata ganteng. Iya, udah ngacung dari tadi nih, kasihan pegel dia. Kesempatannya. Ya, ini berkaitan mungkin dengan ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan tugas, misalkan dari atasan atau dari perusahaan, atau kalau mungkin saya pribadi dipercaya kembali untuk melakukan tugas sesuatu. Nah, mungkin dari sisi yang saya lihat adalah saya mendapatkan kesempatan kembali untuk berkembang di lembaga tersebut dan seterusnya. Nah, itu yang saya lakukan. Saya kira itu sebagai suatu tindakan untuk mensyukuri kesempatan tersebut. Nah, di sisi lain pernah saya mendengar bahwasanya atau dalam mungkin suatu kajian agama, bahwasanya ketika seorang mendapat amanah itu harusnya bersedih atau dan seterusnya. Nah, bagaimana menyikapi kedua pandangan tersebut, Kang Asep? Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya kan ada pandangan yang namanya bahwa kadang-kadang sesuatu itu datang kepada kita itu kan mempunyai dua value lah. Jadi sederhana saja kan ada istidraj. Istidraj itu sendiri kan sebagai justru itu bagian dari cobaan. Sama, Anda mendapatkan katakanlah kepercayaan. Berarti kan kepercayaan itu kan ada dua sisi di situ. Di satu titik bos Anda memberikan kepercayaan kepada Anda dan dia mempunyai pandangan bahwa Anda akan perform di situ. Tapi di sisi lain juga jika Anda tidak perform, ya kan? Jika Anda tidak perform atau Anda tidak amanah, justru kan Anda akan ambruk juga gitu lewat kesempatan itu. Saya rasa itu sih pandangan yang sebenarnya bukan pandangan aneh lah kalau di dalam tema-tema manajemen ya. Segala macam pasti selalu ada dua sisi gitu. Nah, jadi kita tidak perlu ngelihatnya jauh-jauh. Jadi
perlu bersedih itu dalam kalimat lain adalah kita perlu punya daya antisipasi terhadap tema-tema masalah yang mungkin sudah nongol di dalam kesempatan-kesempatan itu. Sama aja misalnya gini, saya mendapatkan naik posisi dari senior manager menjadi direktur HR. Nah, otomatis ada peluang yang positif, kenikmatan-kenikmatan dalam bentuk uang, dalam bentuk fasilitas, dalam bentuk misalnya juga kesempatan kita untuk melesat karir kita. Tapi di sisi lain, kesempatan yang sama juga ada ragam-ragam resiko baru yang kalau saya nggak bisa mengatasinya, bisa jadi juga saya bisa ambruk. Nah, berarti tantangan di situ adalah kalau kalimat tadi bersedih itu adalah sederhananya kalau pakai kalimat manajemen, saya perlu mitigasi supaya saya bisa hati-hati, bisa waspada, bisa siap-siap menyiapkan langkah-langkah yang efektif usai saya mendapatkan tuh apa nih peluang-peluang hambatan yang ada, apa ancaman yang ada, apa gangguan yang peluang mungkin muncul. Nah, sehingga dengan demikian tidak cukup saya dengan senang, riang, gembira saja, tetapi juga saya perlu dengan kewaspadaan. Jadi saya rasa itu sih kalimat biasa Mas kalau di dalam manajemen mah gitu ya. Cuman ya memang kalau di para ulama menggunakan kalimat-kalimat balaghah seperti itu. Ya, itu kalimat balaghah aja bahwa jangan cuma bersyukur aja, nangis. Ya, sebenarnya dalam segala hal juga begitu. Selalu ada dua sisi yang perlu kita siapkan. Sama kalau misalnya kita di dalam field teorinya Kurt Lewin, ketika kita menginginkan sesuatu, berarti perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tolak. Bagaimana kemudian juga memetakan seluruh daya-daya dukung yang ada dan meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan. Bagaimana juga kemudian kita memetakan daya tolak yang ada dan siapa saja yang menolak kita dan bagaimana juga upaya-upaya untuk membuat tolakan-tolakan itu berkurang. Sama aja saya rasa. Ya, jadi dengan demikian kita bisa berada di dalam jalan menuju tujuan kita. Nah, jadi kalau dalam bahasa manajemen kan menjadi netral aja tuh. Tetapi memang kadang-kadang di dalam kalimat para ulama itu menggunakan karena kalimat balaghah, nyastra, bersayap gitu ya. Sehingga digunakannya kalimat seperti itu. Demikian Mas. Demikian Mas Fahmi. Pripun sudah nggih? Teman-teman yang lain silakan. Masih ada Nah, ini waktu. saya ingin menjawab pertanyaan dari Bu Apriliana nih ya. Bagaimana cara agar tetap atau istiqomah dalam beribadah atau berbuat kebaikan dalam kehidupan ini? Jadi Ibu, di dalam kadangkala kita memang perlu jamaah. Kadang-kadang kita perlu teman. Kadang-kadang kita perlu mentor. Kita perlu alay gitu ya dalam melakukan apalagi ibadah. Nah, jadi kalau toh kita punya alay, kita punya teman, kita punya sahabat, ada yang sering kali mengingatkan kita. Nah, jadi kalau kita lupa, ada yang mengingatkan. Lupa itu ya bagian dari insaniah kita, gitu ya. Sehingga saya pikir di dalam tema seperti ini penting kita punya teman saja. Nah, jadi ibu perlu punya teman. Nah, berarti ibu perlu mengangkat teman. Siapa nih? Kalau misalnya kita ingin memperbaiki istiqomah, ya istiqomah itu kan ibu benar-benar ajak, benar-benar kokoh, benar-benar konstan. Nah, semua orang bisa berbuat baik, tetapi belum tentu semua orang bisa berbuat baik terus-menerus. Nah, dalam rangka terus-menerus ini perlu adanya dukungan dari orang lain. Sehingga ada teman kita yang saling mengingatkan dengan diri kita. Sama aja, saya ingin soleh. Nah, nggak bisa saya soleh sendiri. Saya punya pasangan, berarti saya melibatkan istri saya gitu supaya saya soleh. Karena istri saya adalah orang terdekat yang bisa mengingatkan saya. Mengingatkan sholat, mengingatkan juga bagaimana saya berelasi dengan orang lain, memastikan bahwa perilaku-perilaku saya sendiri benar. Nah, berarti teman menjadi penting. Demikian Ibu. Kemudian ini ada, kalau pertanyaan gimana cara mengaktifkan mic-nya? Di pojok join audio ya, itu jawabannya. Kemudian ini silakan Mbak Ragil Ana. Ragil itu bungsu kali ya.
Ya. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ragil. Nggih. Nggih, betul, saya itu kebetulan anak bungsu, Pak. Jadi belum tentu dong ya. Kalau kebetulan tuh berarti belum tentu semua orang yang namanya Ragil anak Ragil ya, belum tentu ya. Belum tentu. Baik, jadi pertanyaan saya itu kalau misalnya saya itu sering kayak curhat ke teman. Nah, biasanya itu karena saya sudah punya apa ya, yang saya rasa nggak enak sendiri, kayak nggak enak di pikiran ataupun di hati, kan saya ceritakan ke teman sebaya. Betul. Kebanyakan respon dari mereka itu, kalau mereka mengerti, itu pasti mereka mendengarkan apa yang saya bicarakan. Tapi kebanyakan dari mereka itu malah adu nasib, Pak. Jadi kayak Adu nasib itu maksudnya gimana? Dia menceritakan masalah yang sama. Mas, dia lebih malah menceritakan masalahnya sendiri yang lebih berat, yang dianggap lebih berat dari saya begitu. Ya, jadi pamer-pamer ya, pamer ya. Kalau Anda punya masalahnya, walah masa lalu cuma 5, gua masalahnya 7, kira-kira begitu ya. Ya, betul. Nah, respon kita itu kan inginnya kita, maksudnya saya itu kan kepinginnya untuk curhat itu untuk meringankan beban pikiran saya. Iya. Dapatkan respon seperti itu kan saya malah Jadi itu berat ya. Iya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu bagaimana, Pak? Jawabannya curhatlah kepada orang yang benar. Curhatlah kepada orang yang mempunyai ilmu tentang curhat. Jadi, nah di sini nih curhatlah kepada Mas Sunarno. Sunarnonya mana lagi ngilang ya. Nah, jadi curhat tuh kepada Mas Sunarno itu. Kalau Mas Sunarno nggak, insya Allah nggak akan pamer-pameran curhat ya. Nah, jadi otomatis karena kita mau curhat ke orang, ya berarti kita juga lihat-lihat dulu nih. Kalau tujuan ibu adalah ingin ditanggapinya seperti apa. Nah, bisa nggak saya curhat ke orang yang bukan psikolog, tetapi orang itu akan menanggapinya seperti yang saya inginkan? Bisa. Syaratnya ibu ngomong dulu. Saya mau curhat sama kamu. Sebegitu ya kira-kira ya. Saya mau curhat sama kamu. Dan yang saya inginkan tanggapan kamu adalah nyimak, cukup nyimak saja gitu ya. Sampai saya benar-benar plong. Nah, jadi kalau Anda mau curhatnya kepada orang yang barangkali tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai keterampilan sebagai seorang konselor, maka mau nggak mau curhatnya diomongin dulu tuh. Yang diinginkan oleh Anda tuh apa? Kalau enggak ya kayak tadi, curhat orang dia juga punya masalah banyak gitu ya, Anda curhat. Lo yang terbebani pertama kali itu yang dengerin curhat Anda gitu. Nah, lo segitu aja udah curhat, gue lebih banyak nih. Ada orang yang curhat. Waduh, apa namanya anak saya ini sakit, Anda masih mending anak Anda sakit. Anak saya udah meninggal dua-duanya, bukan cuma doang sakit. Nah, kalau kayak gitu kan nggak salah juga gitu dia ngomong begitu. Lawang dia juga lagi terbebani. Nah, jadi kembali kalau Anda mau curhat kepada orang yang bukan dididik jadi konselor, harus ngomong dulu, aku pengen curhat nih. Mungkin aku membutuhkan waktu sekian menit, punya waktu enggak? Dia kata dia punya. Tolong ditanggapinya cukup dengan denger aja. Aku nggak perlu nasihat, nggak perlu apa. Aku cuma pengen ngomong aja, ngeluarin unek-unek nih sampai aku plong. Berarti tujuannya dikasih tahu ke dia. Kalau kayak tadi kan nggak ngasih tahu. Syukur dia masih dengar walaupun dia kemudian pameran kepada Anda bahwa dia lebih dahsyat gitu kan. Umum itu di masyarakat kita mah begitu. Nah, jadi ada kan tombol hati. Ya, gitu. Kan ada tuh berkumpullah dengan orang yang soleh. Kan ada gitu kan. Nah, wong kang soleh kumpulono. Begitu ya Mas Narno ya, betul ya. Wong kang soleh kumpulono. Artinya soleh itu, nah, pengertiannya banyak. Salah satu makna dari soleh itu orang itu kompeten, orang itu profesional, orang itu mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Jadi kalau curhat tuh juga lihat-lihat orang dulu. Kira-kira gitu Mbak Ana? Ya, terima kasih Kang Asep. Ya, sama-sama Mbak Ana. Berarti orang untuk
curhat itu tadi saya. Oh ya iya, lawang sama aja orang tua yang curhat ke anak. Nah, anak malah terbebani gitu. Oh lihat nih, bapak kamu tuh, waduh anak yang pertama aja anak udah punya masalah anak, dia kemudian harus terbebani oleh masalah orang tua. Nah berarti kalau kita curhat mau dapat jawaban atau mau dapat tanggapan ya curhatnya kepada orang profesional lah. Atau tadi kita kasih tahu apa yang kita harapkan sebagai tindakan tanggapan dari orang tua. Demikian Mbak Ana. Terima kasih. Nah kalau Anda di Kediri pengen curhat kayak gitu datangin Mas Narno tuh ya. Baik. Tadi mic-nya belum on Nah sekarang. ini ada Bu Fahmi, Mbak Fahmi, ya udah di chat aja. Saya mau tanya, bagaimana cara mengatasi kesulitan untuk merasa bersyukur dalam situasi yang sulit? Nah, ya tadi, kalau di dalam situasi yang sulit lah orang kebanyakan kayak kita mah jangan bersyukur. Orang kayak kita bersabar. Nah, situasi-situasi sulit itu jelas. Ya, banyak ahli, ya Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sabar itu ada 3. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar untuk menghindari musibah, menghindari maksiat, dan sabar ketika menghadapi musibah. Dalam kajian-kajian psikologi, sabar itu bukanlah pasrah, sabar itu bukanlah diam, sabar itu bukan nggak ngapa-ngapain, sabar itu bukan terima nasib. Tapi sabar dalam bahasa Arab maknanya itu sendiri adalah sebuah perilaku aktif. Sebuah perilaku aktif mampu mencari ragam cara, mampu luas, mampu kreatif, dengan memanfaatkan sumber yang ada di dalam diri saya, berupa pengetahuan keterampilan kalian, berupa juga sarana prasarana, berupa waktu yang dimiliki, berupa uang, berupa metode. Dan juga sumber daya yang dimiliki oleh orang-orang yang merupakan social support saya. Nah, jadi ketika saya memanfaatkan seluruhnya itu dalam rangka mencapai tujuan, itu barulah namanya sabar. Jadi kalau menghadapi kesulitan lah, nggak usah dulu lah berpikir untuk bersyukur di situ. Bagaimana justru kita menggunakan orang-orang umum aja. Ayat di Quran juga udah jelas, atau di hadis juga udah jelas, umat Islam itu, mukmin itu sungguh indah di kaum mukmin itu kalau mendapatkan nikmat bersyukur, kalau mendapatkan kesulitan bersabar. Nah, cuman pengertian sabarnya tadi. Nah, bagi teman-teman yang belajar psikologi, mungkin kata sabar itu, kalau saya mempelajari dari kamus Arab ke Arab, maka kata sabar itu maknanya menjadi menarik. Jadi maknanya di dalam kata sabar itu kalau di dalam psikologi berarti sama dengan adversity intelligence. Jadi kecerdasan kita untuk mampu mengatasi masalah. Kalau kita mau menggunakan pendekatan Paul Stoltz, kalau kita mau menggunakan pendekatan Salvatore Madi, nama lain dari sabar itu adalah hardiness, ketangguhan. Sehingga tadi ada teori yang saya katakan tadi, ada 3C, challenge, komitmen, dan kontrol. Nah, di tema lain, yang namanya sabar itu juga sama dengan coping. Upaya-upaya kita mengatasi tekanan-tekanan, stresor-stresor, atau masalah-masalah yang ada. Coping itu kan bisa jadi coping, cara-cara berorientasi solusi, cara-cara bagaimana memfasilitasi emosi-emosi yang tidak nyaman, cara-cara juga bagaimana memanfaatkan social support kita. Nah, itu adalah beragam teknik-teknik coping. Nah, dan ada tema lain juga di dalam psikologi yang dekat dengan sabar. Karena sabar itu adalah orang yang mampu, walaupun tertohok dalam pukulan pertama, dia mampu bangkit kembali, bounce back. Dalam kajian-kajian psikologi namanya resilience. Nah, jadi istilah sabar itu dalam kajian psikologi jadi banyak tuh konstrak-konstrak yang mendekati pengertian sabar dalam bahasa Arab. Hardiness, adversity intelligence, coping behavior, dan termasuk adalah resiliensi. Otomatis kalau misalnya kita lihat dalam rangka semuanya itu apa? Ya berarti tadi pengetahuan perlu ditambah, keterampilan perlu ditambah, wawasan perlu ditambah,
pemikiran, perlu belajar berpikir dari pemikiran yang positif. Pemikirannya yang ngelihat ada aspek-aspek positif gitu ya. Kemudian juga mampu membuat makna terhadap sebuah peristiwa-peristiwa buruk dengan makna yang lebih baik, mampu membuat pemaknaan ulang, mampu bersikap luas, mampu kemudian terbuka, mampu kemudian juga share emosi kita pada tentunya saja orang-orang tertentu, dan mampu kemudian memanfaatkan dukungan-dukungan sosial yang ada melalui silaturahim. Kira-kira begitu yang dimaksud dengan sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi mendapatkan musibah, syukur atas musibah itu hanyalah bisa Anda dapatkan setelah Anda sabar mengatasi musibah. Sulit tiba-tiba orang yang mengalami keterpurukan kayak gitu tiba-tiba untuk bersyukur, sulit. Otaknya ya nggak bisa. Karena mendapatkan kesyukuran itu adalah aktivitas kognitif, aktivitas otak depan. Nah, jadi kalau orangnya sendiri masih terpuruk dengan emosi-emosi negatif, ya berarti terjadi hijack itu, amigdalanya menghijack itu kemampuan otak depan. Jadi sangat sulit. Makanya kalau saya ngamatin, jauh relatif lebih mudah kalau jalurnya ya seperti ditunjukkan Nabi. Punya masalah sulit, bersabar. Artinya bersabar itu tadi, melakukan tindakan-tindakan yang dipandang perlu supaya mampu mengatasi masalah itu. Nah, kalau udah teratasi masalah, bersyukur atas kejadian itu relatif lebih mudah. Demikian. Mas Fahmi, berarti bersyukur itu untuk mendapatkan nikmat saja ya, bukan musibah. Jadi memang Mas, ya kalau dalam kajian-kajian tasawuf, bersyukur itu apapun. Ya, barangkali bagi kita orang-orang yang awam, ya, puasa kita pun masih puasa awam, maka belajar bersyukur dan bersabar pun masih awam dulu dah. Jangan langsung main ke tingkat wali gitulah, ya. Nah, kalau tingkat wali itu karena bagi mereka nggak ada lagi. Semua bagi wali itu semua hal yang dialami itu musibah. Semua yang datang khairihi wasarihi minallahi ta'ala kalau dalam kajian tasawuf gitu. Sehingga bagi mereka bersyukur dan bersabar adalah dua hal yang sama-sama perlu dilakukan. Dalam rangka bersyukur pun Anda perlu bersabar. Karena nggak mungkin Anda bisa bersyukur tanpa Anda bersabar, nggak mungkin. Nah, dalam rangka bersyukur berarti Anda perlu ada upaya menelaah, mengamati, kemudian memilah dan memilih, sehingga tadi itu disadari yang tadinya adalah sesuatu yang terberi menjadi disadari sesuatu yang sebenarnya adalah kalau hilang itu kita menjadi ngerasa bahwa itu adalah bagian dari nikmat. Itu seperti tadi pertanyaan Mas Nano ya. Saya rasakan gitu, banyak orang yang memandang nikmat itu adalah sesuatu yang dicari. Tetapi yang terberi kayak gitu nggak dipandang nikmat, baru dirasakan sebagai nikmat kalau itu hilang. Jadi ada kenikmatan-kenikmatan yang terberi itu baru dirasakan sebagai nikmat kalau hilang. Tadinya kita punya mata yang bisa ngelihat, tiba-tiba penglihatan kita terganggu. Tadinya kita bisa kencing dengan nikmat, tiba-tiba kencing kita terganggu. Tadinya kita bisa BAB dengan mudah, tiba-tiba kita BAB kita sulit. Nah, dari situ tuh baru sampai ke BAB pun kita syukuri. Demikian. Mudah-mudahan menjawab Mas Fahmi. Ya. Amin. Ya, baik. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya bisa raise hand atau bertanya lewat chat yang tersedia. Mohon maaf ini tadi. Oh, Mbak Liza, bagaimana bisa bergabung kembali? Terima kasih sudah sempat menghentikan. Mungkin nih. Oke, saya. Kalau kita menjadi, aduh, suaranya tersendat-sendat, Mbak. Kalau kita menyadari, ulangi kalau. Ya.
membanding gimana? Misal Suara Anda sama, Mbak. Terpengaruh juga tuh, ya. Coba dimatikan gini aja, coba. Salah satu caranya bisa macam-macam. Ini perlu kesabaran memang. Perlu sabar itu berarti menggunakan cara yang berbeda. Coba videonya dimatikannya aja, coba hanya bunyi aja. Nah, coba Mbak, yang ngomong Mbak. halo Kang Asep, sudah terdengar? Nah, clear ya. Gini, sadar nikmat dan berterima kasih kepada Allah setelah membandingkan online apakah termasuk syukur atau enggak? Begitu Oke, tidak begitu jelas ya. Mungkin bisa di chat aja Mbak, di chat aja, ditulis saja. Yang ada malah bocor itu, suaranya bocor ya. Baik, Mbak Lisa, sambil Alex itu ya ini. Baik, silakan Mbak Lisa kalau mau bertanya bisa via chat dulu. Ya, ini maaf ada beberapa teknis. Oke, baik teman-teman juga yang lain monggo silakan, atau Pak Narno yang silakan Pak Narno, tadi baru satu nih, yang lainnya Mas Narno. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar, Kang? Clear. Oke. Yang kedua, sejauh kajiannya Kang Asep terkait dengan syukur, apakah ada kaitannya dengan jenis kepribadian seseorang, Kang? Ya. Artinya seseorang yang berkepribadian tertentu, dia suka sulit bersyukur gitu ya. Iya, atau Ya sebaliknya. misalnya gini ya, oke lah, karena Mas Narno nanya jenis kepribadian, anggap aja kita paling gampang lah, karena di sini ada yang bukan dari psikologi. Sahabat-sahabat sekalian, bagi teman-teman yang kuliah di psikologi, tentu kita tahu Big Five personality. Jadi kepribadian 5 besar ya. 5 itu apa saja disingkat menjadi huruf O, C, E, A, N. O artinya adalah openness to experience, seberapa orang itu terbuka terhadap sebuah pengalaman-pengalaman baru. Yang kemudian C, conscientiousness, seberapa orang itu bisa teratur, kemudian juga teliti, ya, kemudian mengikuti prosedur. Kemudian ada E, extraversion, seberapa orang-orang itu adalah bersedia dia berada bersama orang banyak, melakukan aktivitas bersama banyak orang, dan mendapatkan kenikmatan atau semangat ketika dia bersama orang banyak. Kemudian ada yang namanya A, adaptability. Seberapa orang-orang itu adalah mempunyai kemampuan untuk katakan saja dia menjadi luas, untuk taat, untuk mampu menyesuaikan diri. Dan ada N, neuroticism. Neuroticism itu sederhananya adalah seberapa orang itu gampang senewan. Nah, berarti ada O-nya bisa tinggi, sedang, rendah, C-nya bisa tinggi, sedang, rendah, E-nya tinggi, sedang, rendah, A-nya tinggi, sedang, rendah, N-nya tinggi, sedang, rendah. Nah, memang kalau kita lihat kayak gitu, nah berangkat dari sejumlah penelitian-penelitian, tampaknya variabel terpenting rupanya Mas Nano bukan oseannya, tetapi apakah orang-orang itu mempunyai skema ya. Jadi skema, kalau kita tema skemanya skema kognitif yang dipelajari khususnya pada waktu kanak-kanak. Nah, jadi ada orang yang O tinggi, O rendah, selama dia mendapatkan skema bersyukur, dilatih untuk bersyukur, dia juga mempunyai mentor untuk bersyukur, orang-orang yang bersangkutan bisa melakukan kesyukuran. Nah, jadi ujung-ujungnya kalau kita lihat dari situ, tidak hanya kepribadian toh, bisa jadi memang kepribadian tertentu jauh relatif lebih mudah gitu orang untuk melakukan kesyukuran. Tetapi kepribadian tok itu sendiri tidak serta-merta membuat orang bisa bersyukur. Artinya adalah pengajaran, pemodelan, pembiasaan itu adalah menjadi variabel terpenting sehingga orang-orang itu dapat bersyukur. Demikian.
Baik, di sini saya nanya nih Anda Lisa, kalau kita sadar nikmat setelah membandingkan dengan orang lain yang lebih miskin, misal apakah itu masuk kategori syukur? Ya memang di dalam beberapa hadis dinyatakan kalau kamu kemudian ngelihat orang yang di atas kamu menjadi kufur, cobalah kamu ngelihat kepada orang yang di bawah kamu sehingga kamu bisa bersyukur, kan gitu. Jadi kalau kita ya pernyataan Anda ini kan lebih ke sebenarnya menegaskan ada beberapa hadis berkaitan dengan tema itu dan itu adalah pernyataan dari baginda Rasul. Nah, karena umumnya di antara kita seringkali kan tadi menyadari sesuatu itu sebagai untuk disyukuri itu nggak mudah tadi tuh. Kalau kita sendiri nggak mempunyai aktivitas tafakur tadi, nggak mempunyai aktivitas yang namanya olah rasa itu ya. Nah, Mas Nano ini kan termasuk orang yang melakukan penelitian dan belajar tentang manusia tanpa ciri gitu ya. Nah, di dalam tema-tema itu memang tantangannya adalah bahwa terkadang orang perlu membandingkan seperti itu karena tidak mudah kalau dia langsung melakukan tafakur tadi. Nah, dengan perbandingan kayak gitu bagi sebagian orang mulai dirasakan gitu bahwa diri kita berhadapan dengan orang lain. Meskipun barangkali ke depannya ya otomatis harus naik kelas lah. Tidak hanya dengan cara-cara membandingkan dengan orang yang lebih tinggi atau orang yang lebih rendah. Nah, jadi sebab kadang kalau kebablasan ada yang bilang kita bersyukur di atas penderitaan orang lain. Ya, jadi nah ini juga akan beda ya. Kan gini, dalam bahasa Indonesia ada istilah syukurin lu. Nah, syukurin lu itu kan sebuah kalimat, nah, kalau di Jakarta ya, merupakan sebuah ungkapan yang menertawakan, yang bahagia ketika ngelihat orang lain mengalami kesulitan. Otomatis ketika misalnya saya ngelihat ada orang yang katakan saja mendapatkan anggap aja dia mendapatkan musibah lebih besar daripada kita. Dan kemudian kita ngelihat bagaimana mereka misalnya saja adalah bisa bertahan. Nah, kesadaran itu bukan dalam rangka kita merendahkan mereka, tetapi ketika ada perbandingan sesederhana itu saja, itu ada sebuah insight datang pada kita. Nah, tidak serta-merta melakukan perbandingan seperti itu memunculkan ada sebuah sensasi di dalam diri kita bahwa kita mempunyai kesenangan, bahwa kita mempunyai keriangan, bahwa kita seperti hasad atau kita seperti dengki gitu kepada orang itu. Nah, jadi apa yang diungkapkan oleh Nabi bahwa belajarlah atau lihatlah ketika kamu misalnya saja kamu misalnya mengkafiri nikmat-nikmat Tuhan dan kamu jadi bakhil, menjadi toma ketika hanya melihat orang-orang di atas kamu, belajarlah untuk melihat orang-orang yang barangkali di bawah kamu. Tujuannya tentunya saja di dalam hadis Nabi itu bukan dalam rangka hasad, bukan dalam rangka tertawa ngelihat orang lain lebih terpuruk dari pikiran kita atau lebih ambruk daripada kita. Demikian. Jelas sekali Kang Asep, terima kasih. Baik. Teman-teman, Mas Fahmi, tolong gantikan saya. Oke. Jam sudah menunjukkan pukul 5:11. Kang Asep, kita akhiri atau? Ya boleh saja, apalagi daerah situ barangkali sebentar lagi dekat-dekat jam buka ini ya. 5:30. Ya 5:30 ya. Baik kan 5:30 kan sebentar lagi itu ya, 19 menit lagi. Baik sahabat-sahabat sekalian, khususnya Mas Sunarno, pertama saya ingin bersyukur karena buku yang Anda kirimkan sudah tiba di rumah saya sudah membaca buku itu. Ya ada beberapa kesyukuran ya akibat membaca buku itu ya, karena banyak pengalaman-pengalaman baru. Jadi saya tidak perlu mengalami apa yang dialami oleh penulis buku itu. Saya mendapatkan saripati dari sang penulisnya. Nah, sehingga saya barangkali tidak perlu mengalami, kalau Mas Narno usianya adalah katakan saja 40 tahun gitu ya, maka kan saya nggak perlu lagi gitu tambah 40 tahun untuk mengalami
saya dengan membaca buku itu pun saya mendapatkan ragam kesyukuran. Jadi terima kasih. Terima kasih juga mau mengirimkannya untuk saya. Terima kasih juga kita silaturahim kita tetap terjalin meskipun terhalang oleh pandemi. Saya rasa 3 tahun karena dulu kayaknya kita ada rencana ingin melakukan tindakan-tindakan tertentu, cuman keburu pandemi pada waktu itu. Ya, jadi itu saya bersyukur dulu nih. Sehingga dengan demikian kalau bersyukur akan ditambah nikmat. Ya, mudah-mudahan dengan demikian ada buku-buku lain yang dikirim kepada saya. Ya, yang berikutnya juga saya berterima kasih kepada seluruh sahabat yang akibat Mas Narno bikin kegiatan ini atas nama Ramadhani ya. Ini tema-tema ini juga adalah menjadi kita bisa belajar tentang bersyukur. Jadi kita tahu bahwa bahkan banyak dinyatakan oleh Nabi gitu ya bahwa bersyukur kepada sesama manusia itu penting gitu. Karena manusia itu perlu saling bersyukur, saling disyukuri gitu. Maka tidak dinyatakan orang bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Sama aja gini, Anda bersyukur kepada Allah. Saya mah pengen kalau aja, saya nggak mau bersyukur kepada ibu saya nggak mau bersyukur kepada bapak saya. Keliru juga. Jadi mari kita belajar bersyukur seperti tadi adalah puji kepada makhluk, pujian kepada Allah, sehingga kita menjadi bagian dari insan-insan yang bersyukur. Terima kasih juga terhadap Lisa yang sudah menjadi moderator di dalam kegiatan ini. Sahabat sekalian, akhirul kalam, semoga kita semuanya adalah menjadi insan yang dipermudahkan oleh Allah untuk senantiasa bersyukur dan untuk juga melengkapinya dengan bersabar. Sehingga dengan demikian kita bisa masuk kepada kasih sayangnya Allah berupa surganya Allah dari pintu syukur, dari pintu sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.